got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, where it at? Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana di dalamnya bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Baiklah, yang pertama, pengertian dari Al-Quran. Al-Quran yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Dan dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mutawir. Yang kedua yaitu hadis. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam atau yang biasa disebut dengan hadis. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan di dalam hukum tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi Islam. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan konvensional adalah kelangkaan. Solusi yang ditawarkan Islam antara lain sebagai berikut, yaitu masyarakat mempunyai hak hiyar. Hak hiyar itu apa sih? Hak hiyar adalah satu bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau yang biasa disebut dengan akad. Ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud, hak hiyar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hiyar tadlis, yang artinya membatalkan karena barangnya cacat. Yang kedua yaitu hiyar aib, yang artinya kurangnya nilai tersebut di kalangan ahli pasar. Yang ketiga yaitu hiyar syarat, yang disebut hak pilih atau yang dijadikan syarat keduanya. Masyarakat menyelesaikan dengan media al-sulhu atau yang biasa disebut dengan perdamaian. Selanjutnya yaitu secara terperinci, masalah pokok ekonomi disebabkan 3 faktor juga, yaitu yang pertama, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas yaitu kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Faktor-faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah, sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan memproduksi secara efisien. Selanjutnya yaitu kelangkaan relatif disebabkan oleh 3 faktor juga, yaitu yang pertama ketidakmerataan distribusi sumber daya. Secara sunatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalin ketersediaan rezeki bagi setiap makhluk ciptaannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan dunia dan segala isi dengan berbagai keragaman. Yang kedua yaitu keterbatasan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling baik dari sisi maupun bentuk sifatnya yang kompleks. Yang ketiga yaitu konflik antara berbagai tujuan hidup, yang artinya tujuan hidup antara lain manusia sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas dan pemahaman terhadap makna hidup yang terlalu prioritas dan pemahaman terhadap makna hidup yang terlalu sempit.
Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah karakteristik dapat diartikan sebagai mempunyai sifat khas sesuai dengan perwakatan tertentu. Karakteristik ekonomi Islam mencakup beberapa hal, yakni yang pertama yaitu menggunakan ritual dan material. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Yang ketiga yaitu mengakui kepemilikan multijenis. Yang keempat yaitu terikat akidah, syariah, serta moral. Yang kelima yaitu menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam menekankan pada 7 poin. Yang pertama yaitu sumber daya merupakan pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Yang kedua yaitu tidak ada kepemilikan mutlak. Yang ketiga yaitu berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi. Yang keempat yaitu pemerataan kekayaan sehingga tidak ada disparitas. Yang kelima yaitu ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam yaitu seseorang yang memiliki kekayaan tertentu wajib membayar zakat. Yang ketujuh yaitu prinsip ekonomi syariah adalah melarang riba dalam bentuk apapun. Selanjutnya yaitu fondasi ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran agama Islam tentang kehidupan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fondasi ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Dan pilar ekonomi Islam berdiri atas fondasi akidah syariah, akhlak dan uhwah yang berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi dimulai dari level individu, instansi, maupun sistem dari karakteristik sebagaimana dijelaskan di atas. Dapat disarikan beberapa pilar yaitu yang pertama, pilar keadilan. Pilar keadilan yaitu memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Misalnya, jika kita mempunyai 2 orang anak, yang satu masih SD, yang satunya lagi sudah kuliah. Karena ingin bertindak adil, kita memberikan uang jajan yang nominal sama kepada anak tersebut. Padahal nilai uang jajan anak SD sama yang sudah kuliah pasti sudah jelas beda. Yang kedua yaitu keseimbangan. Pilar keseimbangan yang dimaksudkan sebagai penyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Konsep keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek. Tingkah laku ekonomi Islam semisal kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sifat boros. Di dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan diimplementasikan dalam setiap kegiatan dengan menyeimbangkan antara kegiatan ibadah dengan kegiatan mencari rezeki. Ini artinya segala aktivitas termasuk dalam hal mencari nafkah dapat diseimbangkan dengan kegiatan ibadah. Yang ketiga yaitu kemaslahatan. Pilar kemaslahatan yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang bermaslahat jika menjauhi 2 unsur, yaitu yang pertama, mematuhi kepatuhan syariah atau halal. Yang kedua yaitu bermanfaat serta membawa kebaikan atau yang biasa disebut dengan thayyib. Islam mengakui adanya insentif material maupun non-material dalam kegiatan ekonomi. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui sesuatu tata kehidupan dengan baik.